Al-gharib adib. Tamu ini kan seorang yang asing. Jadi seseorang yang asing itu adib, harus penuh dengan adab. Nah, sini ada kisah. Kami ketika sampai di Yaman, ketika ujian, ada sebagian dari kita yang nggak lewat ujian. Apa bahasa kita, kalau bahasa Arabnya rosib. Rosib ini ujian ulang, remedial bahasanya. Jadi yang remedial ini salah satu, ya ini yang ngomong di remedial, bukan pikir kita pandai kali. Jadi ada beberapa orang anak Indonesia, anak Arab, ketika itu kawan yang dari Indonesia latah. Kan kami nggak pernah masuk nih ruangan guru tersebut, pustaka, ruangan khusus beliau. Masuk, tengok map, tengok apa, kan diperhatikan nih. Apa kata guru kita? Al-gharib adib katanya. Orang asing adib. Artinya orang yang baru masuk, belum terlalu kenal, adib, santai, jangan banyak macam. Kita gitu nih, kalau pergi kemana-mana, jangan latah kali, pegang ini, pegang itu, masuk ke masjid orang, hidupkan ini, hidupkan itu, nggak boleh. Gharib adib, boleh ya? Ini min babil adab. Malam ini, insya Allah kita akan membahas tentang adab menerima tamu. Ada di antara kita yang berhadir yang rumahnya nggak pernah kedatangan tamu? Enggak. Di antara adab-adab tatkala menerima tamu adalah yang pertama, mempersilahkan masuk. Jadi salah satu adab yang kurang bagus, ketika tamu datang kita nggak mempersilahkan masuk, cukup di teras saja ataupun cukup di pagar. Ini kurang bagus. Kecuali sudah kita ajak masuk, tamunya bilang udah di teras aja Ustadz, udah di pintu pagar saja Ustadz. Nah, ini nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau kita nggak mempersilahkan masuk. Jadi hukumnya sunnah untuk silahkan masuk. Ini memang sepele, tapi kadang-kadang agak sulit. Kemudian menentukan tempat duduk untuk sang tamu. Ketika tamu masuk, tadi kan sudah kita persilahkan, jangan lupa kita persilahkan duduk. Dan salah satu adab yang kurang bagus, kita sudah disuruh masuk, kemudian sebelum dipersilahkan kita langsung duduk. Min babil adab, dari segi adab ini kurang bagus. Tunggu dipersilahkan. Makanya kita harus jeli. Kalau datang tamu, ini tamu kok masih berdiri? Oh, silakan, suruh duduk. Dalilnya mana? Berdasarkan sabda Rasulullah yang artinya tidak dibenarkan bagi seseorang untuk menjadi imam atas pemilik rumahnya. Rawahu Muslim. Artinya apa? Ini saya tamu langsung duduk, kan seperti saya nih tuan rumah. Jangan, tunggu dipersilahkan oleh tuan rumah. Yang namanya tamu itu penuh dengan adab. Al-gharib adib. Tamu ini kan seorang yang asing. Jadi seseorang yang asing itu adib, harus penuh dengan adab. Sini ada kisah. Kami ketika sampai di Yaman, ketika ujian, ada sebagian dari kita yang nggak lewat ujian. Apa bahasa kita, kalau bahasa Arabnya rosib. Rosib ini ujian ulang, remedial bahasanya. Jadi yang remedial ini salah satu, ya ini yang ngomong di remedial, bukan pikir kita pandai kali. Jadi ada beberapa orang anak Indonesia, anak Arab, ketika itu kawan yang dari Indonesia latah. Kan kami nggak pernah masuk nih ruangan guru tersebut, pustaka, ruangan khusus beliau. Masuk, tengok map, tengok apa, kan diperhatikan nih. Apa kata guru kita? Al-gharib adib katanya. Orang asing adib. Artinya orang yang baru masuk, belum terlalu kenal, adib, santai, jangan banyak macam. Kita gitu nih, kalau pergi kemana-mana, jangan latah kali, pegang ini, pegang itu, masuk ke masjid orang, hidupkan ini, hidupkan itu, nggak boleh. Gharib adib. Boleh ya? Ini min babil adab. Jangan lupa suruh duduk, ini tamunya berdiri aja. Kecuali boleh langsung duduk kalau kita tahu tamunya ini ridho. Saya pergi ke rumah abang.
Jadi ya Bang Khairuddin saya sudah kenal nih Ustadz, nggak usah disuruh duduk pun, kalau duduk saya nggak marah, boleh langsung duduk. Nah. Kemudian tidak memaksa diri di atas kemampuan dalam menghidangkan makanan atau minuman kepada tamu. Kita ini mampunya cuma menghidangkan ikan asin misalnya, jangan paksa harus potong kambing. Adapun kita hanya mampu menyediakan air putih, ya, nggak usah kita paksa harus dengan susu. Nah, jadi semampu kita, ya, bukan semau kita. Dia beda, semampu dengan semau beda. Kita memang ini mampu beli susu untuk kamu, mampu potong ayam untuk kamu, tapi kita kasih yang ala kadar, ini juga kurang bagus. Nah, jadi semampu kita, bukan semau kita. Karena orang Islam ini, al-Islam huwa it'am. Orang Islam suka kasih makan. Artinya apa? Kasih makan ya yang sesuai dengan kemampuan kita. Berdasarkan sabda Rasulullah yang artinya, janganlah kalian memaksa diri untuk memberikan hidangan kepada tamu, karena sesungguhnya hal tersebut akan menyebabkan kalian membenci akan kedatangan tamu. Maka sesungguhnya barang siapa yang membenci tamu, maka dia telah membenci Allah. Dan barang siapa yang membenci Allah, maka Allah pun benci terhadapnya. Nah, jadi kenapa kita dilarang untuk berlebih-lebihan menyambut kedatangan tamu? Dikhawatirkan nanti untuk tamu datang selanjutnya kita ini merasa berat. Karena apa? Ya, karena nggak tahu apa lagi yang mau kita hidangkan. Nah, karena sudah habis di awal. Ya, jadi nggak usah paksakan diri, semampu kita. Nah, nggak perlu nampak mewah. Pokoknya semampunya. Tapi kalau memang mewah, apa salahnya kan? Kalau kita mewah dan mampu. Yang intinya tamu itu wajib dilayani 3 hari. Kalau tamu datang ke rumah kita 3 hari itu wajib dilayani. Artinya ya keperluan dia mau mandi di rumah kita ya silakan, mau makan silakan, mau minum silakan selama 3 hari. Lebih daripada 3 hari itu hukumnya sunnah. Nah, jadi kalau tamu datang jangan meremut, jangan merajuk. Ini kalau tamu datang ke rumah kita datang ke rumah orang itu juga jangan terlalu lama-lama, jangan berminggu-minggu, berbulan-bulan, bosan orang. Nah, 3 hari. Al-Habib Zain Ibrahim bin Smith radhiyallahu anhu berkata, dan di antara sebagian akhlaknya salafus saleh yaitu tidak memaksa diri di atas kemampuan dalam memberi hidangan kepada para tamunya. Oleh karena itu, pintu rumah mereka selalu terbuka untuk para tamu dan mereka selalu bangga dengan datangnya tamu kapan saja mereka datang. Masya Allah. Akhlak orang-orang terdahulu, mereka bangga kalau rumah mereka kedatangan tamu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau kalau rumahnya 3 hari nggak kedatangan tamu, beliau sedih, beliau menangis. Beliau menyangka bahwasanya ini kayaknya rumah saya nggak berkah lagi sehingga tamu nggak didatangkan oleh Allah. Ini akhlak Sayyidina Ali. 3 hari nggak datang tamu, sedih. Hari ini rumah kita kadang seminggu tak datang tamu, tak ada sedih. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan tak datang tamu, tak ada sedih. Padahal 3 hari nggak datang tamu, Sayyidina Ali merasa rumahnya ini nggak berkah. Dalam suatu riwayat dikatakan kalau tamu datang ke rumah, dia membawa 2 perkara. Tamunya orang awam nih ceritanya. Saya orang awam dan kita semua orang awam datang silaturahmi ke rumah saudara kita. Maka tatkala kita datang, kita ini bawa rahmat. Pulangnya membawa ampunan. Artinya apa? Orang rumah itu kan banyak dosa. Sebab kita datang, diampunkan kesalahan orang yang punya rumah. Tapi kalau kita datang kepada para alim ulama, dikasih 3 sama Allah. Yang pertama, ketika tamu datang kepada para alim ulama, yang pertama kita membawa rahmat. Yang kedua, ketika kita pulang,
dosa kita dan dosa penghuni rumah diampunkan sama Allah. Dan yang ketiga, kita mendapatkan keberkahan alim ulama. Makanya penting buat program untuk silaturahmi kepada para alim ulama. Nah, kita nggak sempat menimba ilmu kepada mereka, buat program untuk silaturahmi kepada para alim ulama. Masya Allah. Minimal sampai ke rumah alim ulama kita didoakan, alhamdulillah. Walaupun nggak didoakan, sudah cukup memandang wajah para alim ulama, termasuk ibadah. Makanya supaya tamu nggak segan datang ke rumah kita, jangan buat rumah pagarnya tinggi-tinggi. Boleh buat rumah pagarnya tinggi-tinggi, tapi di depan pintu pagar tulis, yang datang ke rumah saya 3 kali sehari boleh makan gratis. Macam pendopo, ramai orang datang. Karena apa? Makan gratis. Siapapun yang datang boleh makan. Nah, baiknya Pak Bupati kita, Masya Allah. Walaupun pendopo ada penjaganya, walaupun temboknya tinggi-tinggi, orang ramai datang. Nah, ini kita kalau buat rumah kali-kali juga, kira-kira kalau saya buat rumah temboknya terlalu tinggi, tetangga saya, anak kumun saya nggak mau datang ke rumah saya, udah buat tembok jangan terlalu tinggi. Dan bukanlah merupakan suatu penghormatan untuk tamu dengan memberikan hidangan yang banyak, akan tetapi wajah yang dermawan, maka itulah hidangan yang banyak. Jadi hidangan yang banyak itu salah satunya yaitu dengan tersenyum. Tamu datang ke rumah, sebelum dia masuk senyum. Masih di atas honda pun kita harus senyum. Ustaz, silakan masuk. Abang, masuk bang. Ramah tamah. Walaupun kita hari-hari malas untuk ngomong, tapi kalau tamu datang ke rumah, hilangkan malas untuk ngomong. Ngomong, ramah tamah. Nabi mencontohkan kepada kita, setiap tamu yang datang ke rumah Nabi, Nabi selalu membuka pembicaraan. Artinya apa? Nabi ini ramah. Tamu datang ke rumah, Nabi tanya duluan ke tamu. Kita gitu juga, tamu datang ke rumah kita, basa-basi, Masya Allah, dari mana Ustaz Badawi? Mampirlah singgah, ayo masuk. Ramah tamah dengan wajah senyum, Masya Allah. Jangan masuk bang. Wajahnya, gigi gerahamnya rapat kali. Masuk. Tapi harus berumeh nih. Jadi kalau dia mau pulang pun, basa-basi, besok datang-datang lagi ya. Bahkan satu adat yang bagus, kalau tamu kita bawa anak nih, anak masih kecil, ini adat ya. Tapi dulu waktu kecil saya lihat akhlak-akhlak kawan-kawan orang tua kita, kalau kami dibawa sama bapak sama mama ke tempat kawan mama, kan masih kecil nih ceritanya, nggak perlu banyak, ambil duit 1.000, 2.000, beli bonbon ya. Ini adat yang bagus. Nggak usah dipaksa 100.000, sehingga nanti 2.000 pun nggak jadi sedekah. Kasih aja, anak-anak senang ya. Untuk menyenangi hati anak-anak. Kalau dia sudah senang sama kita, 1 bulan orang tuanya nggak datang ke rumah kita silaturahmi, ikah ya nih. Mak, pajan dajak Pak Ustaz Khairuddin, Bang Khairuddin. Cik mangga dajak kenal. Saya jawab, ngajuk penggri mak. Dajak pengraya, pengupi dajak. Betan tegai. Insya Allah ya. Jadi bagi yang kita sudah punya penghasilan, ya minimal setiap hari di rumah ada uang baru ataupun apa sajalah, paling tidak hari raya. Kalau nggak bisa setiap harinya orang datang kita kasih, hari raya kita kasih. Kemudian mempersilahkan kepada tamu untuk makan hidangan yang telah disajikan. Jadi kalau di rumah kita, diangkatkan teh, datang tamu, diangkatkan makanan dan lain sebagainya, jangan lupa mempersilahkan. Min babil adab, dari segi adab, kalau belum dipersilahkan, tamu ambil duluan, ya cok juhananya, hanya buka-buka. Ini juga salah satu akhlak yang kurang bagus. Tunggu dipersilahkan. Dari dipersilahkan. Makanya tuan rumah pun kalau ramah jangan terlalu ramah. Artinya apa? Jangan ngomong aja sehingga lupa mempersilahkan tamu makan. Ini ada nih. Udah apa? Ngomong tuh dia panjang kali lebar kali tinggi. Kadang-kadang si tamu mau pamit pun payah, harus dipotong dulu pembicaraan tuan rumah saking ramahnya. Makanya dalam agama kita ini jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu kurang. Jadi sedang-sedang saja.
yang sedang-sedang saja. Insya Allah ya. Jangan lupa persilahkan, silakan makan. Jadi persilahkan pun pakai adab ya kalau kita ini. Adab yang bagus itu salah satunya kita lihat akhlak guru-guru kita. Silahkan makan. Makan ya, makan. Nah, itu jangan kayak gitu. Silakan makan, silakan tunjuk. Nggak bagus nih. Nunjuk begini kurang bagus walaupun dalam hal kebaikan. Apalagi hal yang aneh-aneh kan. Nah, tapi silakan abang. Tunjuk. Adab.